Shalom saudara sekalian, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, berkat Engkau, dan kasih sayang Engkau. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau, kuatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Di Mazmur 90 ayat 12, saudara sekalian, kita baca, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, ini aku senang sekali. Biarlah hitung hari-hari kita karena kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, Musa menyadari perlunya kita menghitung hari-harinya yang sudah dan yang akan dilalui supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari adalah tahapan yang paling penting dalam hidup ini. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu kemarin yang sudah lewat tidak bisa diulang lagi. Biarpun kita kaya raya, biarpun kita pinter, kita nggak bisa bilang, hai kemarin, hai waktu yang sudah lewat, tolong aku beli kembali dong dengan 100 juta. Nggak bisa. Hari esok adalah misteri. Hari ini adalah karunia Tuhan, adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita harus mau buat prioritas mana yang harus kita dahulukan dalam hidup ini. Nah, marilah kita pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu adalah jahat. Di Efesus 5 ayat 16. Time is evil. Karena itu, marilah kita sadar, kita harus hati-hati dan kita harus rajin dan ulet. Jangan buang waktu, jangan kita malas. Ya, ada satu pendeta, aku sungguh terharu dengan kesaksian beliau. Setiap waktu ada kesempatan, dia pasti injilin orang dan sampaikan siapa itu Yesus dalam kehidupan seseorang. Nah, pada suatu hari pendeta sudah selesai melayani di kampung, di daerah yang kecil, dan dia naik taksi. Apa yang terjadi adalah waktu dia naik taksi, dia kaget. Supir taksinya tidak jalan-jalan yang besar, tapi jalan-jalan tikus. Di dalam perjalanan ini, dia lihat wajahnya supir ini sungguh serem gitu loh. Dan di samping kanannya ada palang, ada pisau. Dan dia ngobrol dengan Pak supir, sudah berapa lama jadi tukang supir? Supir bilang, baru 1 hari katanya. 1 hari? Kenapa? Saya menggantikan teman baik aku, dia sakit dan saya yang supir. Nah, taksi itu jalan terus dan Pak pendeta ini sedikit gak enak. Udah itu Pak pendeta ngobrol sama dia karena dia lihat orang ini serem. Kenapa baru ini jadi supir taksi? Dia bilang saya baru keluar dari penjara. Baru keluar dari penjara, belum ada kerjaan, dan akhirnya teman saya ajak saya jadi supir taksi untuk menggantikan dia waktu dia sakit. Kenapa bisa masuk penjara? Saya bunuh 3 orang. Kamu bunuh siapa? Saya bunuh majikan saya, anaknya, dan juga pembantu. Kenapa? Karena dia itu kasar sekali, menghina saya. Dan sifat dia itu tidak benar. Saya tidak tahan, sudah ikut dia kerja 3 tahun. Akhirnya saya habiskan mereka, saya ketangkep, saya masuk penjara. Dan dengan bangga supir ini mengatakan dia adalah orang Kristen. Dan pendeta ini takut sekali, hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus dalam hati, jamalah dia Tuhan, tolonglah dia supaya aku bisa selamat sampai di rumah. Dan supir taksi ini putar sana putar sini, akhirnya Pak pendeta ini dengan lemah lembut saya sampaikan, oh kasihan kamu gini-ginian, pasti dibuka jalan. Apa yang terjadi sampai di rumah, saya senang sekali sudah sampai rumah saya. Saya digerakkan Roh Kudus, pendeta itu cerita. Dia kasih uang semuanya ada di dompet dia. Dia sampaikan ke supir ini, Pak supir, saya
sungguh memperhatikan kehidupan Anda. Ini adalah semuanya uang yang ada di dompet saya memberikan buat kamu. Supir itu kaget. Dan kaget karena dia ada seorang pembunuh, dia ada seorang yang gak senang dengan Kristen. Dan pendeta ini bilang tunggu sebentar. Dia pulang, dia masuk ke rumah dia bungkus makanan dan buah-buahan, kasih ke supir ini, katakan Tuhan Yesus memberkati. Supir ini tiba-tiba nangis, terharu, dan sujud dan mengucap terima kasih kepada pendeta ini. Jadi pendeta ini mengatakan, ini adalah kasih yang Tuhan Yesus mau saya kasih buat kamu. Ingatlah, maafkanlah kesalahan orang, jangan berbuat lagi dosa, jangan membuat hal yang tidak benar. Tuhan Yesus pasti akan lindungi dan berkati kamu. Saya akan bantu doa buat kamu. Dan supir taksi ini pembunuh nangis dan memeluk Pak Pendeta ini. Saudara sekalian, inilah yang kita bilang, janganlah kita buang waktu. Pakailah waktu dengan hikmat supaya kita menghasilkan buah, melayani Tuhan, supaya kita melihat banyak jiwa bisa bertobat. Dan inilah contoh yang luar biasa. Jangan kita buang waktu. Ingat, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Ajarlah kami dapat menghitung dan memakai waktu kita baik-baik untuk melayani Engkau, menyampaikan firman Engkau, dan bermakna buat orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.